Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di cerita kali ini kita masih melanjutkan cerita horor yang berjudul Bapak. Nah, jadi cerita ini ditulis oleh Ed Walensky di tweet horornya beliau ya guys. Nah, jadi cerita ini aku dapatkan dari Twitter ya guys. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa nonton dulu part satunya agar kalian mengerti akan alur ceritanya ya guys. Nah, tapi guys, sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oh iya guys, jadi buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Lututnya jadi lemas, nyalinya pun amblas. Keringat dingin keluar dari pori-pori. Hingga muncul Rian datang menghampiri. "Mbak, kamu kenapa? Kok mukamu pucat begitu?" tanya Rian. Wati menjawab dengan suara gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar. Di teras, Yan. Di teras. Ada orang mirip Bapak," jawab Wati terbata-bata. Rian kaget. Dia bergegas memeriksa ke depan. Tapi di situ dia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada bau rokok yang masih santer tercium. Rian kembali ke kamar Bapak. Wati langsung menyambutnya dengan tatapan mata seolah meminta jawaban secepatnya. "Enggak ada siapa-siapa, Mbak. Mungkin kamu salah lihat. Atau barangkali cuma orang yang kebetulan lewat sambil merokok. Baunya kebawa sampai ke dalam." Wati ingin sekali percaya penjelasan itu. Namun hati kecilnya menolak. Apa yang dilihatnya tadi terlalu nyata. Sudah 2 kali dia begitu. Terlalu janggal untuk dianggap sebuah kebetulan. Esok harinya, kondisi Bapak mendadak drop. Wati dan Rian pun langsung melarikan Bapak ke rumah sakit. Setelah itu, selama berhari-hari, Bapak dirawat di ruang ICU. Namun, sejak hari pertama masuk, Bapak tak pernah siuman lagi. Dokter bilang kalau beberapa organ tubuh Bapak sudah tak berfungsi. Dokter juga bilang hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa Bapak. Bisa dibilang Bapak tengah sekarat. Hal itu jelas membuat Wati dan Rian amat terpukul. Meski mereka telah siap dengan kemungkinan yang terburuk, tapi tetap saja mereka tak mau kehilangan Bapak. "Kamu pulang aja, Yan. Sudah berhari-hari kamu nunggu Bapak di sini. Biar aku yang gantian jagain Bapak," pinta Wati malam itu. Rian menurut. Dia pun pulang sambil berpesan agar Wati cepat menghubunginya kalau ada apa-apa. Dia masih berharap kalau Bapak bisa melewati masa kritis meski kemungkinannya amatlah kecil. Tiba di rumah, Rian ingin langsung mandi. Namun dia kaget begitu melihat seperti ada orang yang sedang duduk di atas ranjang di dalam kamar Bapak. "Bapak!" ucap Rian. Orang lain mungkin akan lari terbirit-birit, tapi tidak dengan Rian. Dia bukan penakut. Hal itu justru membuatnya jadi penasaran. Benaknya bilang kalau itu bukan bapaknya. Dia pun langsung menyeruak masuk. Lalu tanpa basa-basi menghardik lantang. "Siapa kamu? Pergi dari sini. Jangan ganggu." Tapi Bapak malah menyeringai. Alih-alih takut, Rian makin meradang. Nyali pemuda yang satu ini memang patut diacungi jempol. Sudah jelas
kalau dia mewarisi mental baja dari bapaknya. Rian membaca ayat-ayat suci dengan lantang, sementara bapak masih duduk di sana seolah menantang. Tapi mendadak lampunya berkedip-kedip lalu mati. Rian mundur selangkah. Dia meraba saklar lampu tanpa melihat. Sementara matanya terus tertuju ke arah ranjang. Lafalan ayat suci dari mulutnya kian keras. Tapi ketika lampunya kembali menyala, bapak sudah hilang entah kemana. Astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar. Mulut Rian tak henti mengucap. Dipandanginya seisi kamar yang kini kosong. Dia tak tahu apa yang baru saja dia alami. Tapi dia merasa kalau ada sesuatu yang tak beres. Pagi-pagi sekali, Rian kembali ke rumah sakit. Dirinya tak sabar ingin menceritakan kejadian semalam pada kakaknya. Tapi sesampainya di sana, dia malah disambut oleh Wati dan dokter yang langsung mengajaknya untuk berbicara. "Bapak kita bawa pulang, Yan," ucap Wati. Rian kaget. Sudah gila apa? Dia pun langsung protes. Tanda tak setuju. "Kenapa dibawa pulang?" tanya pemuda itu sedikit tak senang. "Barusan aku konsultasi sama dokter. Bapak sudah nggak punya harapan lagi. Kamu ingat kan? Bapak pernah bilang kalau Bapak nggak suka rumah sakit. Bapak juga pernah bilang kalau Bapak nggak mau sampai meninggal di sini," sahut Wati. Rian membisu. Lidahnya kaku. Meski hatinya menolak, tapi ucapan kakaknya ada benarnya. Bapak memang pernah berpesan seperti itu. Bapak bilang kalau meninggal di rumah sakit akan merepotkan. Bapak memang tak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Sejak dibawa pulang, tetangga tak henti berdatangan demi menunjukkan rasa simpati. Sosok Bapak yang selama ini begitu disegani membuat banyak orang ikut prihatin. Apalagi mereka tahu kalau Bapak kini tengah menjelang ajal. Lantunan surat Yasin tak henti mengalun dari mulut orang-orang yang duduk. Mengaji mengelilingi ranjang di mana Bapak tergolek di atasnya. Wati tak henti menitihkan air mata. Sementara Rian berusaha terlihat tegar meski hatinya pilu. Tapi menjelang tengah malam, tiba-tiba Bapak membuka mata. Semua orang kaget. Lalu terdengar suara mengorok dari mulut Bapak. Pertanda sang malaikat pencabut nyawa tengah menjalankan tugasnya. "Bapak, Pak, nyebut Pak, nyebut." Wati meratap sambil menggenggam tangan Bapak dengan erat. "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Orang-orang mengucap persahutan, coba menuntun Bapak menuju kematian yang sempurna. Hingga tak lama berselang, Bapak menghembuskan nafas yang terakhir. Innalillahi. "Bapak!" Wati menjerit histeris. Rian yang sejak tadi mencoba untuk terlihat kuat, kini tak mampu lagi membendung air matanya. Malam itu, derai isak tangis mengantarkan kepergian seorang lelaki menghadap ciptaannya. Sang pejuang telah pergi. Bendera kuning dipasang. Tenda didirikan. Jenazah Bapak disemayamkan di ruang tamu. Para pelayat terus berdatangan. Sebagian coba menenangkan Wati yang tak henti menangis. Sementara yang lain ikut mendampingi Rian yang duduk terdiam di samping jenazah Bapak
yang ditutupi kain. "Nak Rian, semua sudah saya urus. Besok pagi-pagi jenazah Bapak kita makamkan," ucap Pak RT. Rian hanya mengangguk. Pak RT menepuk-nepuk pundak Rian, lalu bersingkut mundur. Orang-orang terlihat sedih dan murung, namun semua wajah seketika terperangah saat terjadi sesuatu. Bapak tiba-tiba bangkit. "Astagfirullah!" Sebagian orang spontan menyingkir ketakutan. Sementara yang lainnya hanya diam terpanas bagai terhipnotis sambil menatap dengan pandangan ngeri. "Bapak!" Wati menjerit histeris. Dia ingin mendekat, namun tubuhnya terlanjur lemas. Sementara Rian hanya bisa melongo persis di samping jasad Bapak yang kini duduk berselonjor dengan mata melotot. Suasana berubah menjadi mencekam. Suara orang-orang yang beristighfar terus mengudara bercampur dengan rasa takut yang merajalela. "Bro!" Jenazah Bapak tiba-tiba kembali rebah. Untuk sesaat, tak ada yang berani mendekat. Siapa pula yang berani? Jasad Bapak kini terbaring dengan mata terbuka lebar. Sampai akhirnya, Rian memberanikan diri mengusap mata Bapak hingga kembali terpejam. Subhanallah. Kemudian datang Ustadz Jailani, sang guru ngaji yang coba meredam situasi. "Ayo, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Ayo, ngaji lagi. Usahakan, jangan sampai putus." Ucapannya memberi saran yang menenangkan. Meski ragu-ragu, orang-orang pun menuruti permintaan itu. Namun, mereka tetap menjaga jarak. Ustadz Jailani coba memberi contoh dengan duduk persis di samping jenazah Bapak. Tapi tetap saja tak ada yang punya nyali untuk mengikuti. Menjelang pagi, makin banyak orang yang berdatangan. Kabar tentang jenazah Bapak yang sempat bangun langsung menyebar dengan cepat. Hingga waktunya tiba. Jenazah Bapak segera dimandikan, lalu dikafani untuk selanjutnya disolatkan. Dan setelah semuanya siap, jenazah Bapak langsung dibawa untuk dimakamkan dengan diantar begitu banyak orang-orang yang berbisik-bisik. Malam itu, malam pertama tanpa Bapak. Rian dan Wati duduk muram. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut keduanya yang sejak tadi bungkam. Rumah yang dulunya hangat kini jadi sepi dan dingin. Kamar Bapak yang kosong meninggalkan berjuta memori. Semuanya terasa tak sama lagi. Entah butuh berapa lama hingga duka ini bisa hilang. Namun yang pasti, semua tentang Bapak akan selalu terkenang. "Lebih baik kamu tidur, Mbak. Sepertinya kamu kecapean," ucap Rian memecah keheningan. Wati pun mengiyakan. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Rian duduk melamun di ruang tamu. Kejadian kemarin sungguh mengusik hati. Bagaimana bisa jenazah Bapak mendadak bangun lalu melotot? Ada apa ini? Ada yang memberi alasan logis dengan bilang kalau tubuh orang mati masih bisa bereaksi beberapa jam setelah kematian. Tapi banyak juga yang bilang kalau Bapak mati suri. Entah mana yang benar, Rian tak tahu. Sejak tadi, Rian ingin sekali membicarakannya dengan Wati. Rian tahu
kalau kakaknya juga punya rasa keresahan yang sama. Tapi dia pikir ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Duka ini sudah terlalu berat. Dia tidak ingin menambahkannya dengan sesuatu yang makin membebani pikirannya. Rian memutuskan untuk pergi tidur. Sudah cukup untuk hari ini. Bukan hanya badannya yang lelah, tapi juga pikirannya. Mungkin dengan tidur, semua itu bisa dikurangi sambil berharap bermimpi bertemu bapak dan ibu yang tersenyum bahagia. Entah berapa lama Rian tertidur, hingga dia jadi terbangun begitu mendengar suara berdebum keras dari teras rumah. Bruk, bruk, brak. Rian terbangun sembari kerenyitkan dahi. Suara apa itu? Dirinya curiga kalau ada maling yang masuk. Dia lekas bangkit, lalu melangkah tergesa-gesa mendekati jendela. Namun, aroma bunga bercampur kapur barus membuat benak Rian menjadi bertanya-tanya. Pelan-pelan, Rian menyibak tirainya dan langsung terperajat. Ada pocong di kursi teras. Rian bergegas membuka pintu. Hatinya begitu kesal. Bagaimana bisa di saat seperti ini ada orang yang usil, tak punya otak, yang coba menakut-nakuti dengan candaan yang tak lucu. Sungguh keterlaluan. Rian ingin segera menumpahkan kekesalannya. Tapi alih-alih marah, dia malah jadi terdiam. Pocong yang tadinya dia pikir hanya boneka, ternyata bukan. Rian bagai kehilangan kata-kata. Sukar dipercaya. Pocong itu duduk bersandar di kursi dengan kain kafan yang masih baru walau sedikit kotor. Bagian kepalanya terbuka hingga menampakkan wajah yang begitu dia kenali. Bapak, ucap Rian. Wangi bunga bercampur kapur barus begitu tajam menyengat. Tapi Rian tak takut. Perlahan dia mendekat hingga berdiri persis di depan pocong itu. Sebentar dia perhatikan lekat-lekat. Dia ingin meyakinkan diri kalau dia tak salah lihat. Tapi itu benar-benar jenazah bapaknya. Bagaimana bisa? Lalu mendadak Wati muncul dari dalam rumah. Rupanya dia juga ikut terusik, lantas terbangun. Dan ketika dia melihat pocong bapak, seketika dia memekik histeris. Bapak! Wati pun terkulai pingsan. Rian sigap membopong tubuh kakaknya masuk ke dalam rumah. Teriakan Wati memancing para tetangga untuk berdatangan. Sama seperti Rian dan Wati, mereka pun ikut terperajat. Ya Allah! Tempat itu pun seketika gempar. Orang-orang berduyun-duyun berdatangan, lalu berkerumbun sambil terheran-heran menyaksikan jenazah bapak yang duduk bersandar di kursi teras. Semua bergidik ngeri, menerka dan menebak apa yang sebenarnya terjadi. Rian tak ingin jenazah bapaknya menjadi tontonan. Dia segera meminta tolong Pak RT dan beberapa orang untuk membantu membawa jenazah bapak masuk ke dalam rumah. Rian masih tak habis pikir, kenapa jenazah bapak bisa ada di sini? Siapa pula yang telah berani membongkar makam bapak? Apa maksudnya? Lalu, bagaimana cara orang itu membawanya? Sama sekali tak ada saksi mata. Dia ingin sekali melaporkan kejadian itu pada polisi. Kehormatan bapaknya benar-benar telah tercoreng. Apa salah bapak? Setahunya, bapak tak punya musuh.
Semasa hidupnya, Bapak dikenal sebagai orang yang baik dan tulus. Apalagi melihat Wati yang terus menangis. Hati Rian makin nelangsa. Apa tak cukup semua ini mereka terima? Tapi Rian tak mau memperpanjang masalah. Dia masih berduka. Lalu atas saran Pak RT dan Ustadz Jailani, jenazah Bapak pun kembali dimakamkan di antara suara sumbang orang-orang yang bergunjing. Nah, oke guys. Jadi ceritanya bersambung dulu sampai di sini ya guys. Tapi di next video aku akan melanjutkan ceritanya untuk kalian. Oke guys, buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di part selanjutnya and bye-bye.